Jika Super Semar palsu, apakah Orde Baru tidak sah? Bagi hukum tata negara, masalah Super Semar dalam sejarah sudah tidak bisa dipersoalkan lagi. Kita harus move on untuk berdamai dengan sejarah. Kita harus bisa menerima perjalanan sejarah bangsa sebagai fakta, kata Mahfud MD, dalam diskusi nasional tentang implikasi Super Semar bagi peradaban Indonesia di Universitas 11 Maret UNS Solo, 23 Maret tahun 2016. Bisa jadi yang diucapkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu benar. Mau sampai kapan bangsa ini meributkan Super Semar? Surat sakti yang menandai pergantian rezim Soekarno ke Orde Baru itu memang mandraguna, lantaran sampai saat ini belum terungkap fakta kebenarannya. Semakin sering berusaha dikuak, persoalan surat perintah 11 Maret tahun 1966 itu justru kian kompleks. Dari dua versi yang semula diperdebatkan, Super Semar sekarang sudah beranak lagi menjadi 3 versi atau 4, bahkan 5. Ragam versi surat sakti inti dari Super Semar adalah surat perintah dari Presiden Soekarno yang ditandatangani tanggal 11 Maret tahun 1966. Isinya adalah instruksi Presiden kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Pangkop Kamtib, Letnan Jenderal Soeharto, untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam pengamanan negara yang memang sedang rentan saat itu. Salah satunya karena dampak peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Fakta penerapannya memang sangat fatal, terlepas dari segala kepentingan dan kesaksian dari sejumlah pihak yang kemudian disangkal atau muncul kesaksian lainnya dan lantas berbantah klaim Soeharto memakai Super Semar untuk mengamankan jalannya pemerintahan. Super Semar pun difungsikan sebagai surat sakti yang pada akhirnya menjadi legitimasi Soeharto untuk mengambil alih pucuk pimpinan negara dari Soekarno. Inilah sinyal awal lahirnya Orde Baru yang lantas berkuasa hingga lebih dari 3 dekade lamanya. Dan itulah kenyataan sejarah yang telah terjadi. Yang menjadi persoalan, Super Semar tidak hanya ada satu versi saja sehingga apa yang sebenarnya diperintahkan Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto saat itu belum terkuak dengan pasti. Apakah sekadar menjaga keamanan negara, termasuk Presiden dan keluarganya, atau pengalihan kekuasaan? Penafsiran dan pengaruh penguasa saat itu juga turut menentukan jalannya sejarah di negeri ini. Hingga 2013, setidaknya ada 4 versi Super Semar yang disimpan oleh pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Keempat versi itu berasal dari 3 instansi, yakni 1 versi dari Pusat Penerangan Puspen TNI Angkatan Darat, 1 versi dari Akademi Kebangsaan, dan 2 versi dari Sekretariat Negara Setnek. Yang menjadi pegangan selama Orde Baru adalah versi pertama dari Puspen TNI Angkatan Darat. Lantas, manakah Super Semar yang asli? Dari keempat versi itu, ternyata tidak ada alias palsu semua. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh mantan Kepala ANRI, M. Asicin, saat menjadi pembicara dalam workshop pengujian autentikasi arsip di Jakarta pada 21 Mei tahun 2013. Dari bantuan pemeriksaan laboratorium Forensik Lab for Mabes Polri, semuanya dinyatakan belum ada yang orisinal, belum ada yang otentik. Terkait Super Semar versi Puspen TNI Angkatan Darat yang selama ini dijadikan pegangan Soeharto, M. Asicin menegaskan itu juga tidak asli. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa suksesi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto memang tidak terjadi seperti yang selama Orde Baru diyakinkan kepada masyarakat.
Super Semar versi TNI itu sudah dibuat dengan teknologi mesin komputer. Padahal, tahun 1966 belum digunakan mesin komputer, masih menggunakan mesin ketik manual. Berarti dokumen itu palsu, dibuat setelah tahun 1970-an, kata Asicin. Ada dua kubu Super Semar. Super Semar menjelma menjadi sebuah ruang gelap yang sampai saat ini tetap dipertahankan sebagai misteri politik tingkat tinggi. Dan di ruang gelap itulah seluruh warga dibiarkan buta sambil terus menerka-nerka dengan berbagai teori konspirasi. Iras Jarot, penulis buku Misteri Super Semar, melihat Soeharto yang sangat mempercayai mistis, masak dia menyerahkan surat itu kepada orang lain? Pasti dia simpan itu sendiri. Super Semar kan merupakan hal yang melegitimasi kekuasaannya. Anhar Gonggong, sejarawan Universitas Indonesia. Soeharto bukan produk demokrasi, tidak seperti Jokowi atau SBY, karena itu dia butuh opini publik. Orang sekarang suka membantah-bantah karena meragukan isinya. Apakah Bung Karno mau menyerahkan kekuasaan? Tidak, dia mau berkuasa seumur hidup. Long life President of Indonesia. Ana Sution, Ketua MPRE 1966 sampai 1972. Kalau memang betul Super Semar dipolitisir Soeharto untuk meraih kekuasaan, tentu saja tidak akan diabadikan sebagai nama yayasan untuk pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hutomo Mandala Putra, putra bungsu HM Soeharto. Super Semar tahun 1966 merupakan bagian dari episode sejarah Indonesia yang berperan dalam mendorong munculnya kesepakatan bangsa untuk kembali pada jati dirinya. Ambar Wulan, peneliti Pusat Sejarah TNI. Keabsahan Orde Baru jika keempat versi Super Semar yang disimpan ANRI ternyata palsu. Lantas di manakah naskah yang asli? Tidak ada yang tahu di mana surat asli Super Semar berada. Selain itu, banyak versi yang beredar. Teks otentik itu penting untuk kita lihat asas orisinalitasnya. Kalau tidak ada, ya seperti sekarang, debat yang tidak ada habisnya, kata sejarawan muda Bani Triana, seperti dilansir Rappler, 11 Maret tahun 2015. Ya, persis yang Bani katakan. Bahkan hingga tahun 2017 ini, belum ada kejelasan ihwal Super Semar. Maka, tidak salah jika Mahfud MD meminta semua pihak untuk move on. Terlepas dari kontroversi dokumen Super Semar, ahli hukum tata negara ini berpendapat, peralihan yang terjadi saat itu sah secara hukum. Kekuasaan Orde Baru dengan produk hukum yang lahir dari Super Semar itu sah. Jika ada yang mengatakan bahwa Orde Baru adalah rezim haram, maka segala yang kita miliki, termasuk keberadaan kita juga haram, kata Mahfud MD. Ada yang bilang bahwa Super Semar adalah media untuk upaya kudeta merangkak. Bila itu yang memang terjadi, kata Mahfud, tetap saja kemunculan Orde Baru adalah sah, karena telah diakui oleh dunia internasional. Di dalam fakta politik dan filsafat hukum tata negara, pengambilan kekuasaan yang bisa dipertahankan secara efektif dan mendapatkan pengakuan internasional menjadi sumber hukum, tandas Mahfud. Dulu reformasi 1998 saya juga ikut mendemo Pak Harto karena ada kesalahan. Tapi saat ini ternyata lebih salah lagi, semua rezim memiliki kebijakan sendiri. Ada segi positif dan negatifnya, lanjut mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI ini. Jangankan Mahfud MD, sejarawan Ali P. yang kerap mengkritisi Orde Baru, Anhar Gonggong, pun menilai bahwa ribut-ribut Super Semar sudah tidak relevan lagi.
hampir semua tokoh terkait telah tiada. Jika nantinya Super Semar yang asli ditemukan, siapa yang harus bertanggung jawab atas kekeliruan sejarah yang telah terlanjur terjadi? Pak Harto sudah meninggal, Bung Karno juga sudah meninggal, ucap Anar Gonggong dalam diskusi peringatan 50 tahun Super Semar di Jakarta, 13 Februari tahun 2016. Super Semar masih seperti lorong tanpa ujung, hanya menjadi komoditas semu yang ramai diributkan dan diperdebatkan manakala tanggal kenangan itu datang saban tahunnya. Atau jangan-jangan surat sakti itu memang tidak pernah ada. Maka, seperti kata Anar Gonggong, mari kita tempatkan ini sebagai peristiwa sejarah suram penuh misteri ini jangan terulang lagi.